Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 6 Oktober 2022, Kamis Pekan Biasa ke-27, disusun dan dibawakan oleh Frater Never Korea SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia tahu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Menjadi Manusia yang Utuh dalam Proses. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dengan ini, penginjil Lukas menggambarkan Allah sebagai Bapa yang berbelas kasih, yang selalu menerima dengan tangan terbuka dan setia memberi kasih-Nya kepada mereka yang bersandar padanya, baik untung maupun malang. Namun penggambaran Allah sebagai Bapa yang berbelas kasih tidak merujuk pada Allah yang menuruti permintaan remeh-temeh dari manusia, melainkan merujuk pada sikap Allah yang adil, yang memberi sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan yang terlebih penting adalah adanya timbal balik dari manusia dalam menanggapi karunia yang telah dipercayakan Allah kepada manusia. Dalam hal ini Allah adalah Dia yang memberikan kail kepada umatnya
agar mereka tahu cara mendapatkan ikan, yaitu melalui sebuah usaha. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Dunia sekarang menawarkan kita segala sesuatu yang serba instan. Pada dasarnya, dunia berkembang dengan prinsip mempermudah pekerjaan kita. Tetapi jika ditelaah lebih jauh lagi, hal tersebut menjadikan kita pribadi yang bermental instan. Tidak ada daya juang di sana. Kita lebih suka mendapatkan sesuatu dengan mudah, harap gampang, hanya mau menerima tanpa mau mencari, ketergantungan yang akut, dan lain sebagainya. Mirisnya, prinsip dasar perkembangan yang mempermudah malah merongrong sikap hidup kita ke arah yang tidak menentu. Hari ini, Allah menunjukkan dirinya sebagai yang berbelas kasih. Tapi bukan berarti Allah harus selalu memberikan hasil tanpa kita terlibat di dalamnya. Keberadaan kita yang telah diciptakan dan telah diberikan kuasa berupa kehendak bebas mesti digunakan dengan baik dan bertanggung jawab demi kebahagiaan diri kita sendiri maupun kebahagiaan orang lain, dalam hal ini sesama yang hidup di sekitar kita. Melalui semua ini, kita mampu mewujudkan diri secara penuh dan utuh. Proses membuat diri menjadi utuh bukanlah sebuah usaha sia-sia, melainkan sebuah jalan dari Allah kepada kita semua agar selalu menjadi pribadi yang matang dalam segala hal, sehingga mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Manusia yang berdikari dapat kita maknai dengan manusia yang mampu menggunakan segala sesuatu yang telah dipercayakan Allah kepadanya dengan baik dan benar, sehingga dapat membawa manusia menjadi pribadi yang utuh. Menjadi manusia yang utuh sama artinya membawa kita untuk selalu berjalan dalam ajaran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah doa indah yang mesti kita maknai sebagai cara Tuhan mengajarkan kita untuk menghargai sebuah proses. Doanya berbunyi demikian: Ya Tuhan, aku memohon kekuatan dari Engkau, tapi Engkau memberikanku kesulitan-kesulitan untuk membuatku semakin kuat. Aku memohonkan kebijaksanaan, tapi Engkau memberiku masalah untuk diselesaikan. Aku memohon kemakmuran, tapi Engkau memberiku tubuh dan otak untuk bekerja. Aku memohon keberanian, tapi Engkau memberiku berbagai bahaya untuk aku atasi. Aku memohon cinta, tapi Engkau memberiku orang-orang yang bermasalah untuk aku tolong. Aku memohon berkah, tapi Engkau memberiku kesempatan untuk menyalurkan talenta-talentaku. Tuhan, aku tidak memperoleh apapun yang aku inginkan, tetapi aku mendapatkan apapun yang telah aku butuhkan. Marilah kita belajar untuk selalu menghargai hidup sebagai suatu proses perwujudan diri yang utuh dalam Tuhan, sebab segala sesuatu yang belum lengkap dalam diri kita akan ditambahkan Tuhan dengan sendirinya. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur untuk anugerah akal budi yang menjadikan kami istimewa di mata-Mu. Ajarlah kami untuk selalu menyadari keterbatasan kami, sehingga kami selalu berharap pada-Mu. Semoga dengan bantuan-Mu kami semakin hari semakin menemukan diri kami dan tidak tenggelam dalam godaan yang ditawarkan oleh dunia. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moras. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda,
Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai buang baju, subat tunggu bagus ini. Mari batuk siram dengan air kasih supaya